Walau masih berstatus saksi, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK) tengah meneliti asal harta kekayaan Ratu Atut Khosyah. Gubernur Banten ini juga diketahui gemar membelanjakan uangnya untuk membeli barang mewah di luar negeri. Inilah yang kami soroti saudara dalam Barometer pekan ini, harta dinasti Atut di mana-mana. Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah kini tengah dalam sorotan. Berawal dari penangkapan Tubagus Khairiwardana alias Wawan, adik Atut yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, dalam kasus dugaan suap Pilkada Lebak, terungkap dinasti ini memiliki harta dan bisnis yang luas. Dengan kekayaan yang melimpah, Atut disebut-sebut kerap berbelanja di luar negeri dengan setiap transaksi mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Hal itu terlacak dari penggunaan kartu kredit milik Atut. Di antaranya pada Januari 2012, Atut membeli sepatu, baju anak, dan berbelanja di sebuah butik di Swiss. Berselang 1 bulan kemudian, Atut berkunjung ke Singapura untuk berbelanja beberapa barang. Di bulan April, Atut berkunjung ke Korea dan Singapura juga untuk berbelanja. Kemudian pada Februari 2012, ada tagihan sebesar 1 miliar rupiah yang dibayar lunas. Atut memang memiliki kekayaan yang melimpah. Dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara, tercatat harta Atut lebih dari 41 miliar rupiah dengan memiliki banyak rumah, tanah, dan harta lainnya di sejumlah kota seperti di Jakarta, Serang, dan Bandung. Banyaknya harta Atut diduga didapat dari gurita bisnisnya di Banten yang menurut data ICW untuk tahun anggaran 2011-2013 mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain urusan bisnis yang diduga bermasalah, KPK kini juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dana bantuan sosial yang melibatkan keluarga politisi Partai Golkar ini. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2011, pemerintah Provinsi Banten menyalurkan dana hibah sebesar 340 miliar, dana bantuan sosial sebesar 51 miliar. Ternyata penyalurannya penuh kejanggalan. Antara lain, ada 10 lembaga penerima yang ternyata fiktif. Totalnya ada 4,5 miliar rupiah yang masuk ke lembaga fiktif. Juga ada 12 lembaga penerima dana yang mencurigakan karena berada di alamat yang sama, yakni di Jalan Brigjen Kiai Haji Syam'un nomor 55 Kota Serang. Total dana yang masuk ke 12 lembaga ini adalah 28,95 miliar rupiah. Selain itu, dana juga mengalir ke 15 lembaga yang ternyata dipimpin oleh keluarga Ratu Atut Khosyah sebesar 29,5 miliar rupiah. Sejumlah lembaga antara lain dipimpin oleh anak Ratu Atut Khosyah, Andika Hazrumi, dan adik Atut, Ratu Tatu Hasanah. Ada beberapa kelompok ormas yang memang secara ketua organisasinya adalah masih dalam lingkaran terdekat klan keluarganya. Ada anak, ada adik, bahkan ada suami juga, kelompok organisasi yang diketuai oleh suaminya juga menerima dana bantuan hibah tersebut. SCTV pun mencoba menelusuri lembaga penerima dana yang diduga fiktif. Salah satu yang disebutkan penerima dana adalah Forum Pengembangan Ekonomi Syariah dan SDA di Jalan Blok Malang nomor 91, Poris Pelawat, Cipondoh, Tangerang. Ternyata alamat itu tidak ditemukan. Ini rumah Pak siapa? Mana? Rumah Pak siapa? Rumah Bu Salbiah. Bu Salbiah. Ya. Pak Salbiah. Ya, Bu Salbiah. Ya. Tapi 91 nggak benar sih? Iya kayaknya 91. Ini kan 92. Ini soalnya nomor baru sih, Mas.
Iya. Nomor baru. Iya. Mulai kapan? Ya tahun ini lah. Bukan yang lama bukan? Bukan. Udah, tapi udah setahunan. Oh, setahun. Dan tadinya nomor berapa ini? Ini nomor 80-an 3 kalau nggak salah. 91. Tapi pernah dengar forum forum ekonomi syariah nggak di sini? Kurang tahu ya. Kayaknya belum dengar. Sejumlah temuan PPATK atau BPK bisa menjadi petunjuk bagi lembaga penegak hukum seperti KPK untuk mengusut dugaan korupsi para pejabat publik. Lalu, apa kata Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah soal berbagai tudingan yang dialamatkan padanya? Inilah Hotel Ratu Bidakara di Jalan Abdul Hadi, Kota Serang, Banten yang menjadi salah satu aset bisnis dinasti Atut. Dalam akta notaris, Gubernur Banten Ratu Atut tercatat sebagai Direktur Utama dan Andika Hasrumi, anak Atut, sebagai komisaris. Di hotel ini kerap dilakukan berbagai kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Gurita kekuasaan sama gurita bisnis. Gurita kekuasaan ini, penguasaan birokrasi ini dikuasai oleh Atut karena memang secara kewenangan dia berhak untuk menunjuk bawahan-bawahannya. Sementara gurita bisnis ini dikendalikan oleh Wawan. Wawan itu kan Ketua Kadin Provinsi Banten. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Berbagai proyek di Banten juga kerap dikerjakan oleh keluarga Atut. Salah satunya proyek pengadaan alat kesehatan yang tengah diselidiki KPK. Dalam proyek alat kesehatan ini terdapat indikasi penyimpangan 32 miliar rupiah dan proyek obat-obatan sebesar 44 miliar rupiah. Salah satunya pengadaan alat kesehatan di RSUD Cilegon tahun anggaran 2011 senilai 8,9 miliar rupiah oleh PT Buana Wardana Utama. Sebelumnya, KPK juga menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kota Madia, Tangerang Selatan. Penggeledahan terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan sejak tahun 2010 hingga 2012. Airin sendiri selalu memilih bungkam saat dikonfirmasi. Merasa terus disudutkan, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah akhirnya angkat bicara. Ia mengeluhkan pemberitaan media belakangan ini yang ia anggap memfitnah dirinya. Menghukum saya melalui opini, melalui media. Saya ingin adanya keadilan terhadap diri saya. Ibu Atut telah bercerai dengan suami dan telah nikah dengan PNS usia 27 tahun. PNS Kabupaten Serang. Saya bingung. Saya yang katanya menikah tidak tahu siapa suami saya yang 27 tahun itu. Dugaan korupsi memang harus dibuktikan di pengadilan. Namun adanya dugaan korupsi dan gaya hidup mewah para pemimpin tetap saja terasa ironis jika dibandingkan dengan tingginya jumlah orang miskin di Banten yang mencapai lebih dari 600.000 orang. Proklamator Muhammad Hatta pernah menyimpan iklan sepatu Belly yang suatu saat ingin dibelinya setelah punya cukup uang. Tapi saudara, sampai akhir hayatnya, wakil presiden pertama Indonesia itu tidak pernah bisa mewujudkan impiannya. Para pemimpin yang hidup sederhana seperti Hatta tampaknya sudah langka saat ini. Demikian Barometer Pekan ini, sampai jumpa.